Saudara Abdul Rahim, Hadir, Prof. Lasmi Astuti, Prabandari, Hadir, Prof. Hamidullah Hibdah, Hadir, Prof. Hadir. Nesianti, Hadir, Prof. Wahdan Najib, Muhammad Abduh, Hadir, Prof. Vera Dwidarti, Hadir, Prof. Umar Yanmab, Hadir, Prof. Ferio Dwi Saputra, Hadir, Prof. Hadir. Roy Saifuddin, Hadir, Prof. Destia Ristina, Indrian Laiko, Bunda. hadir. Indrian Laiko, Berbulan Irina, Hadir, Prof. Ani Dwiningsih, Hadir, Prof. Ali Fakhrudin, Iya, Prof. Hadir, Prof. Al Muntaku. Hadir, Prof. Hadir. Oke. Lihat, kita sudah 11 kali pertemuan, kurang 5 kali. Berarti saudara semakin dekat dengan gelar doktornya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sudah dijalani waktunya. Nah, saudara, sebelum saudara presentasi, kalau saudara punya bahan, kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Kalau nggak punya pulang. Saudara harusnya bikin, nggak punya bikin di rumah, dipulangin. Dan saya ingin memberikan preliminary, yaitu mengenai prioritas kebijakan di sekolah dasar. Ya sebetulnya apapun sekolahnya. Nah, sebuah kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan tanpa priority. Jadi mengapa priority? Ya karena untuk membuat agenda, membuat formulasi kebijakan, membuat implementasi, semuanya memiliki constraint. Constraint yang nyata itu adalah budget. Jadi budget itu membuat kebijakan itu tidak gampang dibuat. Apalagi budget yang ada di sekolah dasar mana-mana itu tentu tidak mencukupi apa yang seharusnya dibuat secara keseluruhan. Jadi ibaratnya budgetnya itu seperti kalau saudara punya sarung tapi pendek sarung. Jadi kalau ditarik ke atas, yang bawah yang kelihatan. Kalau misalkan saja dilorotkan ke bawah, atas yang kelihatan. Lalu persoalannya, apa yang harus di cover oleh sarung itu? Tentu kalau saudara orang beragama yang di cover adalah yang auratnya. Nah, ini wajib. Nah, kalau kebijakan di sekolah dasar, tentu saja budget menjadi constraint juga. Kalau teori budgeting yang baik itu adalah money follow function. Jadi uang itu mengikuti fungsi. Jadi apa saja fungsinya ada uang. Nah itu artinya the budget is relatively enough to make a good plan. Saja. Tapi kan tidak begitu nyatanya. Budgeting di negeri ini kebanyakan in general itu adalah program follow the money. Program itulah mengikuti uang. Jadi uangnya berapa diprogramkan, bukan programnya apa lalu dibiayai, bukan begitu. Karena itu maka harus
punya prioritas. Teorinya adalah bagaimana prioritas itu. Prioritas itu tentu adalah daftar kepentingan. Penting, penting, penting. Oh, semua penting. Ternyata semua penting. Ah, dipilih. Penting yang genting. Nah, penting genting itu artinya penting dan harus dilaksanakan. Nah, ini akan mengganggu sebuah program. Penting tapi tidak genting, ya nanti-nanti. Itu. Ya, misalkan saja kalau misalkan untuk menghidupi sistem tubuh kita, budget apa yang penting? Tentu adalah untuk memberi energi. Tapi persoalan penting genting itu relatif. Akhirnya itulah sebabnya ketika membuat kebijakan, teorinya adalah perlu ada naskah akademik. Artinya kajian akademiknya ada, tidak menurut selera saja, atau tidak menurut cetusan-cetusan penguasa yang itu datangnya adalah hanya dari top down, tidak melibatkan stakeholder misalkan. Saya kira ini adalah sistem perencanaan yang tidak sehat ketika orang membuat teori kebijakan yang tidak berdasarkan teori dan tidak berdasarkan pengetahuan. Nah, kadang-kadang kita itu orang itu mengetahui sesuatu tapi tidak mampu melaksanakan apa yang diketahui dalam kehidupan yang nyata. Semua orang itu tahu bahwa merokok itu tidak baik, tapi banyak orang juga yang merokok. Itu persoalannya. Sama dengan misalkan pembelajaran itu dengan membuat peserta didiknya tertantang, itu adalah baik. Bukan membuat pembelajaran yang mengakibatkan belajar dengan senang, saja. Di dunia manapun orang belajar nggak ada yang senang. Itu tantangan namanya. Kalau tantangannya selesai, itu baru senang. Ya, pembelajaran yang menyenangkan itu misleading dan itu bisa menyesatkan. Kalau pembelajaran yang menyenangkan, belajar selalu menyenangkan, pilihannya salah. Jadi saudara juga salah ketika bercita-cita S3 itu bersenang-senang. Justru di S3 itu saudara itu diberi tingkat stres supaya ketika stres adrenalinnya tumbuh. Jadi bisa search bahan, memiliki curiosity. Kalau tidak begitu, kalau orang tidak stres, ya sudah saya beritahukan kan dulu hubungan stres dan achievement itu. Orang yang tidak stres sama sekali itu sebetulnya alias orang pahpoh, ya raja goblok lah gitu istilahnya. Karena nggak tahu apa yang harus distreskan. Tapi kalau stresnya terlaluan, itu sudah mengganggu kejiwaan. Nggak bisa berpikir jernih. Maka stres itu harus optimal. Dulu saya gambarkan bahwa stres dengan achievement itu hubungannya adalah berbentuk tidak linear, parabolik, U terbalik. Stres yang tingkatnya U di ujung paling atas itu yang paling tinggi prestasinya, achievementnya. Tapi di ekor U yang kanan, kalau ditarik garis Y dan X, itu menunjukkan prestasi yang rendah dan stres yang berlebihan. Kalau kaki U yang kiri ditarik ke sumbu Y dan sumbu X, menunjukkan stres yang sangat minim dan prestasi yang rendah. Karena tidak tahu apa yang harus distreskan. Jadi kalau saudara tidak pernah stres, misalkan memikirkan proposal, nggak pernah stres, itu tanda-tanda akan tidak selesai disertasinya. Harus stres. Wah, ini kok saya kok nggak ada judul-judulnya. Stres itu. Paling tidak ya mengganggu tidurnya dikit-dikit lah. Tapi begitu lupa sedikit glers gitu, tidurnya sudah mendengkur-dengkur itu sesuai dengan doanya. Ya Allah,
ya atau la bismika Allahumma ahya wa bismika, dengan namamu Allah saya mati, dengan namamu ya Allah saya hidup. Untung masih hidup lagi. Itu begitu bangun itu juga harus stres dikit. Wah, gimana ya, belum dapat judul. Nah, kalau bangun nggak ingat judul disertasi, mau tidur nggak ingat judul disertasi, makan enak terus, kemudian apa-apa doyan, itu ada tanda-tanda harus saudara mencurigai hati nurani yang paling dalam. Sebenarnya saya ini kuliah nggak sih? Gitu. Saya ngapain setiap hari masuk di Zoom, menghabiskan listrik, menghabiskan pakaian, dan menghabiskan kursi dan sebagainya. Nah, itu soal kegentingan tadi. Itu budget awalnya gitu. Yang kedua, constraint-nya untuk membuat kebijakan itu adalah aspek politik. Kebijakan itu sebetulnya dalam tataran di pusat itu sebetulnya ada pilihan politik, political choice dan political will. Misalkan saja kalau SD itu diharuskan seragam, misalnya, itu pilihan politik. Yang itu maksudnya diberi seragam itu adalah untuk supaya anak-anak memiliki esprit de corps, memiliki kebersamaan, tidak bersaing. Ya, kalau nggak seragam bisa bersaing. Ada yang sepatunya harganya 5 juta, ada yang lain sepatunya belinya rongsokan misalnya saja. Ada tujuannya, tapi kadang-kadang itu karena pilihan politis, kadang-kadang ditafsirkan yang juga politis. Misalnya saja seragam SD pakai kerudung misalnya saja. Oh, kemarin di Bantul sedang rame-ramenya itu, digoreng ke sana kemari, itulah menjadi isu politik akhirnya seragamnya itu. Ya, itu politik di situ. Nah, politik dari mana? Karena kebijakan itu kan perlu budget. Budget tadi sebetulnya budget itu adalah prioritas politik. Karena budget itu juga harus disetujui di parlemen untuk tingkat nasional. Untuk tingkat lokal, ya Pemda disetujui DPRD. Harus ada di situ. Nah, oleh karena itu kepala sekolah, kepala dinas harus bisa berkomunikasi dengan DPRD. Kuncinya orang-orang DPRD itu harus diberi mainan. Kalau tidak diberi mainan, bisa mengganggu proses penentuan kebijakan. Ada saja, karena entitas politik itu adalah entitas yang tujuan utamanya itu untuk merebut kekuasaan sehingga dia bisa memberikan pengaruhnya. Dan harapannya pengaruh itu adalah membawa kemaslahatan di dalam masyarakat. Nah, itulah prioritas itu. Yang berikutnya, priority itu ada terkait dengan SDM, human resource. Itu sangat penting. Seperti saat ini misalnya saja, kebijakan mengenai merdeka belajar. Betulkah merdeka? Atau merdeka belajar itu sebetulnya merupakan impresi orang-orang terjajah? Merdekakah? Benar-benar merdekakah sekolah? Merdekakah guru? Nah, itu kan menjadi persoalan. Ya, karena nyatanya banyak orang puyeng, nggak tahu bagaimana harus mengimplementasikan merdeka belajar, terutama untuk penguatan pelajar Pancasila yang harus membuat P5 dengan berbagai proyek, dengan berbagai judul, apakah entrepreneurship, apakah suara demokrasi, lingkungan, kemudian teknologi membangun negeri, apapun temanya. Itu adalah SDM. SDM penting. Itulah sebabnya saudara tahu kan, ada pepatah, it depends on the man behind the gun. Program apa saja itu tergantung pada orang di belakangnya. Kalau orang di belakangnya itu nggak punya komitmen, nggak punya kompetensi, itu ya sama, nggak akan ada hasilnya. That's the man behind the gun. Kuliah juga begitu. It depends
on the man behind the gun. Jadi apakah mahasiswa misalkan saja kalau diberi kuliah bisa mendengarkan? Kebanyakan itu they are hearing but they are not listening. Hanya lewat-lewat saja itu. Kalau jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi. Nggak sempat masuk telinga kanan, keluar kuping kiri, itu nggak ada. Nah ini termasuk filosofi yang the man behind the gun tadi, SDM. Nah tentu saja yang lain adalah infrastruktur untuk membuat prioritas. Infrastrukturnya seperti apa? Kelihatannya Kementerian sekarang ini ketika membuat kebijakan, terutama di SD, itu banyak yang tidak mengenai sasaran, terutama untuk pembelajaran, karena ukurannya itu ukuran sekolah cikal yang di Jakarta Selatan yang luar biasa hebatnya itu. Masuknya aja bayar 40 juta, jauh lebih mahal daripada sekolah dokter saudara di sini. Satu bulan 1,5 juta. Segalanya ada, diklik muncul, klik muncul. Bagaimana dengan sekolah di pedalaman Bantul, di Nganjuk sana, misalkan di saudara. Jadi akhirnya kurikulum itu demonstrasi teknologi atau pendidikan ini menjadi persoalan karena infrastruktur tadi. Jadi kalau di pedalaman Papua memang bisa diberi banyak platform untuk belajar, antara lain ruang guru misalnya saja. Jadi katanya banyak orang bisa belajar di ruang guru. Siswa-siswa disuruh belajar di platform ruang guru. Padahal normalnya secara filosofis belajar yang paling baik, yang paling kondusif itu di ruang kelas. Kalau belajarnya di ruang guru itu berarti muridnya itu bermasalah, itu harus ditungguin guru di ruangnya guru. Nah, ini kan nggak disadari. Nah, kementerian ketika membuat kebijakan ternyata nggak bisa mengcover siswa dari Sabang sampai Merauke, kaget dia akhirnya. Wah, ternyata nggak bisa. Setelah nggak bisa, baru tergagap-gagap sekolah itu diklasterisasikan menjadi 3 makom. Nah, tahu nggak saudara makomnya? Yaitu sekolah yang mandiri berbagi, itu makom paling tinggi. Makom yang berikutnya mandiri bergerak, berubah, mandiri berubah. Makom yang paling yang paling bawah mandiri belajar. Wah, kaget ini. Kenapa? Itu dulu gak membuat prioritas kebijakan. Harusnya itu sejak awal itu di set up. Jadi harus punya peta sekolah seluruh Indonesia yang akan dikenai kebijakan itu. Nah, itulah kira-kira serba-serbi, ya bukan serba-serbi, teori kebijakan yang perlu saudara ketahui ketika orang membuat kebijakan. Yang berikut, kebijakan diprioritaskan itu juga karena partisipasi masyarakat, partisipasi stakeholder. Apakah stakeholder bisa menopang atau resisten? Karena kebijakan itu diadopsi atau tidak, ada 3 yang menentukan. Yang pertama itu relative advantage. Keuntungan relatif apa yang bisa dicapai? Relative advantage. Yang kedua adalah compatibility. Kompatibel gak dengan existing activities. Yang ketiga adalah communicability. Bisa dikomunikasikan nggak? Kalau nggak bisa dikomunikasikan, sulit kebijakan itu diadopsi. Yang berikutnya ada triability. Bisa dicoba tidak? Ada 4 itu. Relative advantage, compatibility, kemudian divisibility, dan triability. Nah, itulah introduction kuliah hari ini. Ada yang ingin berkomentar? Ayo, Prof. Ya, bentar. Nomor 1, ya. Oke, Prof. Mohon izin, fenomena yang terjadi ya terkait salah satu contoh misalnya pengelolaan dana BOS dengan pelibatan stakeholder. Nah, menurut beberapa kepala sekolah yang kami tahu itu malah keterlibatan stakeholder itu lebih banyak mereka unsur kecurigaannya terhadap pengelolaan. Nah, pertanyaan saya, Prof, bagaimana kira-kira kalau penyusunan kebijakan budgeting itu
paradigmanya bukan lagi kecurigaan, tapi kebersamaan. Terima kasih, Prof. Ya, karena apa? Karena saya juga mengelola BOS lama itu ya. Jadi BOS itu dulunya juknisnya itu ada 13 item. Saya masih ingat tuh. Untuk sarana prasarana yang rusak kecil-kecilan, untuk pelanggaran daya, air, telepon, untuk peningkatan guru, kualitas guru, misalnya saja. Kemudian untuk membeli alat-alat belajar, buku dan sebagainya itu. Dan kalau 13 itu sudah selesai, boleh beli komputer. Nah, kecurigaan itu kan persoalan komunikasi, ya. Jadi disitulah pentingnya leader, kepala sekolah. Tidak saja kepala sekolah itu tidak saja harus menjadi manajer, harus menjadi leader. What is the difference? Jadi kalau manajer itu doing the right thing, jadi melakukan sesuatu betul menurut aturan. Tapi yang leader itu adalah doing the right thing, yaitu melakukan sesuatu yang benar bermanfaatnya, ada manfaatnya. Saya itu persoalan informasi. Kalau kecurigaan itu, maka informasi dibuka, programnya dibuka. Bahkan ketika sekolah itu programnya dibuka, dikomunikasikan, semua orang tua itu mensupport. Tidak ada orang tua yang tidak mensupport kualitas sekolah. Semua saja, termasuk orang tua yang profesinya preman lah. Nggak ada preman itu anaknya terus digudang-gudang, lelo ledong besok jadi preman sing luwih hebat timbang bapakmu. Nggak ada. Dalam hati kamu harus sekolah baik, ya. Nah, itu dikomunikasikan. Kalau dikomunikasikan itu bisa disupport. Pengalaman saya waktu sekolah Muhammadiyah, ya, karena komunikasinya baik dengan stakeholder, dengan orang tua. Kalau kita bantu satu ruang kelas itu jadinya 1,5, karena oh ini loh ada bantuan dari pusat, padahal kita tidak punya untuk kantin. Bisa nggak Anda menambahi? Oh, orang tua semangat sekali, karena orang tua jaga pengen anaknya itu makannya terkendali, bukan makan di jalanan orang-orang jualan di depan sekolah yang pewarnanya saja menggunakan wenter kain misalkan saja. Itu kan meracuni anak-anak. Nah, itu contohnya. Jadi tadi budgeting itu, itulah sebabnya. Memang budgeting itu prinsipnya harus mencurigai orang yang membawa uang itu sampai dia tidak layak dicurigai lagi. Nah, ini pentingnya di situ, karena uang itu banyak sekali godaannya, dan uang itu kebutuhan semua orang. Kebutuhan uang itu tak terbatas. Saudara tahu kan? Tak terbatas dalam teori ekonomi. Itu tak terbatas, simbolnya yang angka 8 tuh. Demand for money. Demand for money is unlimited. Kalau saudara diberi uang sekarang ini, kalau saudara diberi uang 10 juta, saya yakin berharap 20 juta. Karena ketika 10 juta, semua daftar kepentingan muncul semua. Misalnya saja mengecat pagar, memperbaiki garasi, menambah luas kamar mandi. Ternyata setelah kamar mandi diperluas, kamar tidur diperluas, belum ada AC-nya. Nah, pantasnya ini kita mestinya diberi uang 10 juta lagi kan. Nah, itulah sebabnya itu kalau memberi uang, teori ekonomi, kalau memberi uang kepada orang miskin itu karena kebutuhan uang itu tak terhingga. Jika memberi uang kepada orang miskin, dampak ekonominya itu jauh lebih dahsyat daripada memberi uang kepada orang kaya. Karena orang miskin kalau diberi uang 1 juta, dikasihkan hari itu juga, ya dibelanjakan hari itu juga, belum macam-macam, mungkin 500.000 sekaligus belanja. Kan tadinya nggak punya apa-apa. Tapi kalau uang itu diberikan kepada orang kaya seperti kalian, misalkan saja, tidak langsung dibelanjakan, mungkin disimpan dulu di map, bahkan di map itu ditaruh di mana itu, suatu ketika kita bersih-bersih, malah nemu uangnya sendiri. Nemu uang sendiri, ya luar biasa. Ini ciri khas orang yang kaya itu, kalau sudah bisa menemukan uangnya sendiri yang disimpan, yang lupa. Ini ciri khas orang kaya. Nah, karena apa? Menurut teori ekonomi, marginal propensity to consume orang kaya itu kecil. Marginal propensity to consume itu adalah
rasio antara tambahan konsumsi akibat tambahan pendapatan. Orang kaya itu kalau pendapatannya tambah itu konsumsinya kecil sekali. Nah, begitu pula cara konsumsi suatu bangsa negara itu bisa dilihat warga negara itu cerdas atau tidak, maju atau tidak itu dari penggunaan pendapatan. Di Indonesia ini rata-rata pendapatan 40% digunakan untuk makan. Artinya penduduknya itu masih berkutat pada soal perut saja, belum berkutat dari otak untuk beli buku, musik, terus kemudian ke museum, belum makan saja. Di negara maju seperti Amerika itu pendapatan orang untuk makan itu hanya 4% dari pendapatannya. Kita 40%. Itu menunjukkan kepentingan otak kita itu masih rendah, dan waktu berikutnya pendapatan kita memang rendah. Tapi kalau orang Amerika, Singapura kan pendapatan tinggi, $40.000 per tahun. Nggak mungkin akan habis makan 40% dari pendapatannya. Itulah sebabnya kalau juk waktu kita sekolah di Amerika itu, juknya pada guyon-guyon, nganggur-nganggur. Katanya untuk orang Israel itu kalau sudah mati, dijual harganya murah sekali. Tapi yang paling mahal kalau sudah mati, otaknya dijual itu orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu kalau mati, otaknya itu masih bersih, mulus ya, mulus seperti buah manggis itu loh, karena jarang dipakai dalam hidupnya. Tapi otak orang Israel itu sudah remuk redam, karena selama hidupnya itu dipakai untuk memikirkan sesuatu. Nah, itulah ya soal keuangan tadi. Itulah sebabnya bos zaman dulu, zaman saya masih di kementerian, ketentuannya harus open to public pengelolaannya. Bahkan sekolahnya harus pasang spanduk, sekolah ini gratis. Berikutnya neracanya harus dipasang di tembok, pasang beneran. Jadi penggunaan bos untuk triwulan itu apa saja, itu neracanya ada. Karena uang itu juga bos itu juga bisa diselewengkan. Lalu akhirnya karena ada penyelewengan, diperiksa-periksa itu, akhirnya bos langsung ditransfer ke kepala sekolah, tidak lewat kepala dinas, supaya mengurangi meja-meja untuk konsultasi. Ya DPR ya teriak-teriak, katanya Pak Dirjen, bos itu pada disunat di daerah. Saya bilang nggak bisa disunat bos sekarang, karena langsung ke kepala sekolah. Kalau di store bisa, saya bilang gitu. Jadi setelah menerima lalu di store. Ada juga kepala dinas yang minta setoran, satu sekolah 5.000 kali berapa puluh sekolah misalnya. Nah, itulah namanya uang, demand for money itu adalah tidak pernah selesai, adalah tak terbatas, unlimited. Oke, ada lagi? Ada lagi, Bertanya, Prof. yang bertanya. Ya, 013 Herwulan. Ya. Oh, Pak Umar dulu, apa saya dulu gitu? Umar ya, dulu. Oh, ini Prof terkait bos tadi ya, Prof. Kalau saya kebetulan ada menganalisa beberapa aturan, itu kalau di Permendagri nomor 24 tahun 2020 itu bunyinya dinas itu bertugas sebagai pembina dan pembimbing. Nah, sedangkan di Permendagri nomor 24 tahun 2020 dan Permendikbud nomor 6 tahun 2021 itu posisi bendahara, atau yang dimana bendahara itu pada pasal 12 itu mengatakan bahwa bendahara bos itu dari tenaga kependidikan atau PNS, atau jika tidak ada maka guru gitu. Sedangkan guru ini dari sisi keilmuan itu kan adalah merupakan pendidikan ya Prof, tidak ada ketika kuliah pun diajarkan terkait materi akuntansi ataupun pertanggungjawaban keuangan gitu. Nah, di pasal Permendagri nomor 24 tahun 2020 itu posisi bendahara sangat lemah gitu loh Prof. Maksudnya sangat paling bisa disalahkan dalam jika melakukan kesalahan gitu Prof. Sedangkan kami yang praktisi di lapangan itu tidak pernah mendapat pelatihan terkait bagaimana akuntansi atau keuangan yang baik gitu Prof. Jadi memang diminta belajar secara mandiri. Terkait hal tersebut itu kalau menurut Prof bagaimana ya Prof? Apakah
saya kadang-kadang melihat apakah di antara pasal ini nih, di pasal 12-nya itu, di pasal 13-nya itu seharusnya guru yang menjadi bendahara BOS itu dilatih. Tidak ada ucapan seperti itu, Prof. Mohon arahannya, Prof. Terima kasih. Ya itu aturan yang salah itu. Memberi pekerjaan kepada orang yang nggak paham, itu tunggulah kehancurannya sesuai dengan hadis ya. Banyak. Ada menteri-menteri yang orang hebat salah tempat. Prinsip manajemennya, the right man harus the right place. Orang yang tepat, tepatnya juga tepat. Jangan sampai the right man in the wrong place. Orang yang tepat tapi di tempat yang salah. Lebih parah lagi, the wrong man in the wrong place. Orangnya gendeng, tempatnya juga gendeng juga misalnya. Tidak baik gitu. Nah, jadi aturan-aturan yang tidak membuat capacity building itu salah. Itu kalau diperiksa oleh BPK harusnya disalahkan. Jadi memberi tugas, memberi pekerjaan kepada orang dengan menggunakan APBN itu harus ada pelatihan, harus ada capacity building. Sama ketika saya dulu masih di kementerian, kita kan membangun sekolah itu swakelola. Tapi tidak bisa uangnya diberikan begitu saja. Ada pelatihan. Bagaimana beli bahan, bagaimana mempertanggungjawabkan uang, bagaimana gambarnya sekolah atau kelas itu dibikin, siapa yang membuat, itu ada semua. Kalau itu terjadi, rasanya kok aneh peraturan seperti itu. Dan barang aneh kok ada di Indonesia itu. Atau mungkin malah yang aneh itu yang lebih banyak ada di negeri ini. Sering, Prof. Nah, apalagi di SD itu kan nggak ada staf pengelola TU seperti SMP. Ada, Prof. Oleh karena itu zaman saya di SD itu saya minta sekolah-sekolah itu meng-hire, menyewa konsultan keuangan. Namanya mentereng konsultan, sebetulnya anak-anak SMK bagian jurusan ekonomi itu diminta membantu untuk pembukuan BOS. Harusnya kepala sekolah, guru yang ditunjuk itu dilatih. Sama mirip dengan petugas-petugas untuk bidding. Itu kan juga ada sertifikatnya. Nggak sembarang saja. Kalau sembarang saja tentu akan terjadi chaos. Itu yang salah aturannya itu. Kalau salah aturannya, sampai harus rame-rame protes. Karena birokrasi itu juga mempunyai telinga. Ya. Oke, berikutnya siapa tadi? Saya, Prof. Ya. Nah, Siapa? akan saya tanyakan terkait dengan pendidikan yang ada di daerah terpencil, Prof. Nah, khususnya di Papua, Prof. Ya. Nah, pada kenyataannya tenaga guru di daerah terpencil itu kurang, Prof. Dan untuk memenuhi masyarakat setempat yang hanya tamatan SMP, SMA, diangkat menjadi tenaga guru di sekolah tersebut, Prof. Jangankan guru, terkadang juga tentara juga, Prof, yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, karena dianggap sudah mampu, Prof. Nah, bagaimana menurut Prof, sementara menjadi seorang guru itu harus mempunyai profesi? Terima kasih. Ya, negara ini memang abai terhadap guru. Tidak ada peta terhadap kebutuhan guru. Tidak dibikin perencanaan terhadap kebutuhan guru. Ya, guru kurang diangkati honorer. Di Indonesia itu yang ada honorer itu hanya guru aja. Nggak ada polisi honorer, tentara honorer, jaksa honorer. Ada guru saja. Karena apa? Karena guru itu kalau tidak berbuat baik, kutukannya itu tidak sekaligus terjadi. Jadi nggak usah dipikir serius-serius. Kecuali COVID, itu kutukannya langsung. Kalau nggak diobati ya mati beneran. Nah, tapi kalau kurang guru ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu pikiran sesat dari perencanaan nasional mengenai guru. Harusnya guru itu diberdayakan dan dilatih profesionalismenya sehingga dia menjadi profesional. Karena menurut undang-undang guru itu adalah profesi, bukan sekedar pekerjaan. Tapi negara ini lengah.
adanya undang-undang guru dan dosen itu amanatnya adalah setelah 2015 semua guru itu harus tersertifikasi. Nyatanya tidak, masih 300-an ribu guru. Kita masih punya kurang lebih 200 sampai 300 guru yang ilegal mengajar, nggak punya kewenangan karena tidak ada ijazah 1 atau D4 dan tidak memiliki sertifikat pendidik. Nah itulah. Tapi walaupun ilegal boleh ngajar, itu sebenarnya ilegal, melawan undang-undang. Kelihatannya di Indonesia itu kalau jumlahnya banyak melanggar nggak apa-apa, jumlahnya banyak ya kan, menjadi isu politik kalau di misalnya guru yang ilegal itu dipecat 200 ribu itu, wah itu demo ke istana itu bisa membuat gemetar, saya kira luar biasa itu. Dan itulah keadaannya ketika guru-guru itu tidak diprofesionalkan, sehingga saat sekarang guru-guru ini direkrut lagi, ada PPG Prajab, Daljab, dan ada P3K simpang siur. Dan P3K itu ternyata sudah dapat SK tapi nggak dibayar karena Pemda nggak mau membuka formasi karena disuruh bayar, udah nggak punya uang ya. Itulah kira-kira komentar saya ya. Nah, guru ini memang penting. Kebijakannya, teorinya adalah guru itu kan yang akan mengeksekusi kurikulum. Secara teoritis guru yang baik itu bisa mengubah kurikulum yang jelek menjadi baik. Tetapi guru yang jelek itu bisa menghancur luluhkan kurikulum yang baik-baik itu. Nah itulah keadaannya ketika kita bicara guru tadi ya. Oke lah, itu benar-benar menjawab pertanyaan saudara Umar ya. Terima kasih Prof. Ada lagi? Ya Prof. Ya, oke. Kami dulu, silakan. Terima kasih Prof. Terkait dengan penyusunan RUU Sikdiknas ini Prof. Jadi Prof Yanto tadi kan menyebut bahwa ada masalah di dalam proses di naskah akademik ya. Jadi kalau setahu saya, sependek setahu saya ini saya baca-baca berdasarkan undang-undang tentang penyusunan undang-undang, bahwa kalau naskah akademik itu lahir dari undang-undang atau peraturan daerah dan sejenisnya, memang sebelumnya belum pernah ada. Nah sedangkan kajian akademik itu lebih kepada pergantian undang-undang atau revisi undang-undang. Nah posisi ini kalau salah nanti mohon dikoreksi Prof. Nah posisi RUU Sikdinas ini kan sudah ada sebelumnya Prof. Kenapa di dalamnya itu naskah akademik bukan kajian akademik, jadi lebih mengkaji pasal-pasal mana, batang tubuh mana yang memang tidak sesuai dengan konteks sehingga nanti dilakukan revisi seperti itu. Tetapi yang saya lihat di itu hanya naskah akademik bukan kajian akademik. Apakah itu benar atau memang itu seolah-olah menggabungkan RUU Sikdiknas, RUU Sikdiknas, Omnibus Law sama Undang-Undang Guru dan Dosen? Mohon pencerahannya Prof. Ya, memang di undang-undangnya yang betul itu saya kira kajian akademik. Tapi orang-orang akademik, orang-orang fungsional menyebutnya adalah naskah akademik. DPR pun juga begitu. Ini kan bahasa untuk orang awam hukum ya. Tapi itu sebenarnya sama tujuannya. Artinya kajian akademik itu yang kemudian oleh orang banyak disebut naskah akademik itu membuat justifikasi akademik. Mau kemana rancangan undang-undang itu dibawa? Apa yang akan dijawab? Apa yang akan dibikin highlight? Siapa yang akan diperjuangkan? Lalu program apa yang harus menjadi sasaran utama? Nah, yang maksudnya seperti itu. Nah, itu kalau naskah akademiknya ada atau kajian akademiknya ada, artinya bikinnya itu tidak menurut selera pejabatnya. Karena saudara tahu Pak, orang jadi pejabat itu sangat sakti.
dalam bahasa Jawa itu geni ya. Jadi tahu nggak? Ini orang Jawa semua nggak? Ini siapa yang bukan Jawa? Mas Umar itu Ya, kamu orang Jawa atau bukan? Hamidullah. Jawa tulen bro. Oke, ngerti kan? Kamu itu geni ngerti toh? Oke. Jadi orang pejabat, orang punya kuasaan itu geni dalam jabatannya. Oleh karenanya, kalau nggak di guide dengan kajian akademik, maka dia semena-mena. Makanya itu menurut undang-undang, pembentukan undang-undang memang harus ada. Bahkan tidak itu saja, kajian akademik, landasan filosofi, sosiologis, Yuridis. psikologis ada. Jadi tidak ngawur itu, karena semuanya undang-undang itu kan diperuntukkan manusia. Manusia itu aspeknya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis itu ada, aspek filosofis ada, karena manusia itu hidup. Hidup itu untuk apa? Ya, sehingga orang harus memiliki apa yang disebut penghidupan, penghidupan dan penghidupan. Jadi punya kompetensi hidup, kompetensi kehidupan, dan kompetensi penghidupan. Nah, inilah kompetensi hidup, kompetensi untuk hidup itu artinya orang bisa menjaga kehidupan, kesehatan hidupnya, kesehatan dirinya, itu filosofisnya. Percuma saja orang hanya hidup-hidupan. Misalnya saja, itulah sebabnya Indonesia ini termasuk negara yang luar biasa stuntingnya. Kamu pernah dengar stunting? Ya, siapa yang belum paham dengan bayi stunting? Ya, stunting itu bayi yang dilahirkan pendek, otaknya nggak ada isinya. Karena stunting itu terjadi karena 1000 hari pertama itu tidak memenuhi gizi minimal. Saya mewawancara di YouTube saya itu wawancara dengan Dr. Hasto, Bupati Kulon Progo yang ahli kebidanan, ahli melahirkan, ahli obstetrik genealogi. Kata Dr. Hasto, orang Indonesia itu lebih mementingkan pre-wedding, foto di mana-mana, fotonya mewah, tidak memikirkan preconception. Sebetulnya yang lebih dipikirkan itu harus preconception. Oleh karena itu sekarang mulai dirintis itu. Sekarang orang nikah itu enggak ada guidance. Jadi lingkar lengannya wanita itu enggak boleh kurang dari lingkarnya tertentu. Karena kalau lingkarnya terlalu kecil, itu nanti akan melahirkan anak yang tidak normal. Dan diberi petunjuk, diberi disuntik anti infeksi, antivirus, segala macam lah pokoknya. Yang Dr. Hasto itu mengatakan kalau pria akan menikah 70 hari sebelum menikah itu gizinya harus baik, karena spermanya itu ketika menikah, ketika ditemukan dengan sel telur itu harus diproduksi 70 hari sebelumnya. Bayangkan, orang Israel lebih panutannya lebih konkret lagi. Orang Israel, orang-orang hamil di Israel itu wajib makan ikan laut, wajib mendengarkan lagu-lagu klasik pada bayi yang dikandung. Ya nggak tahu caranya, mungkin yang dengarkan ibunya terus nyetrum anaknya, atau ditempelkan di perutnya bayi orang yang hamil itu. Wajib mengerjakan matematika ibu yang sedang hamil. Programnya jelas. Maka Israel itu pinter-pinter orangnya. Orang Israel itu sudah mampu membuat bom yang hanya meletus ketika dekat dengan orang Arab misalnya. Jadi kalau dekat orang Indonesia buat dipukul, dikebuk-gebuk itu nggak meletus. Begitu orang Arab dekat langsung meletus. Sehingga mesin pembunuhnya itu sangat canggih untuk musuhnya maksudnya. Ya, nah inilah keadaannya. Sehingga perencanaan itu harus dilakukan ketika orang supaya tidak melahirkan stunting.
Menurut Hasto stunting itu banyak ruginya, nggak bisa masuk tentara, nggak bisa masuk polisi, nggak bisa pramugari, nggak bisa mikir. Biasanya sakitnya itu adalah sakit trauma metabolistik, itu adalah sakit jantung, ginjal, paru-paru. Dan umur 40 mati orang stunting. Dan jumlahnya kita itu 25%, 4 dari 1. Oleh karena itu, saudara yang belum berkeluarga, ada yang belum keluarga di sini? Nggak ada ya? Nah, ada. Lihat di YouTube saya, search Hasto Wardoyo. Ya, itu saya bikin 6 episode. Itu bagaimana cara menyiapkan generasi yang lebih cerdas. Untuk generasi 2045, ketika kita akan mendeklarasikan generasi emas. Jadi di situ, ikuti di situ kalau mau nikah. Jadi jangan mengandalkan prewedding, nggak usah punya foto dipajang di tempat resepsi, nggak masalah. Tapi saudara gizinya baik ketika mau nikah, ya, disiapkan dengan baik. Yang pria juga disiapkan dengan baik. Jangan mau menikah gadang terus tiap malam. Jadi itu nanti bibitnya lembek itu dan akan menghasilkan bayi-bayi yang tidak sehat 1000 hari pertama. Dan itu sebetulnya bayi itu begitu di kandungan 5 bulan saja kata Hasto sudah komplit mau jadi apa, itu sudah bisa dilihat. Ya, itu ya. Nah, Prof, itu untuk perempuan saja atau untuk laki-laki juga, Prof? Semua laki-laki dan perempuan. Memang perempuan bisa hamil tanpa laki-laki. Bahaya nanti. Ya kan kalau perempuan diukur lengannya, kalau laki-laki apa aja? Nah, laki-laki juga dikasih nasihat. Kalau mau serius dilihat spermanya, kualitasnya seperti apa. Oh, siap, Prof. Siapa tahu, misalkan aja laki-lakinya itu kerjaannya hanya dugem dan minum narkoba segala macam, tentu saja sel jantannya itu adalah jelek untuk membuahi sel telur. Ya harus diukur itu sekarang. Tapi mungkin yang diukur itu adalah orang-orang desa yang harus diukur. Kalau orang kota pendidikannya tinggi itu saya kira ya tahu. So, orang kota itu orang yang kaya itu kan memang pernikahan disiapkan baik pre-wedding maupun during wedding maupun kan. Orang yang kaya kan bulan madu aja disiapkan. Gak ada zaman saya bulan madu disiapkan. Ya sudah. Bayangkan orang kaya, mana bulan madunya? Ke Eropa. Nah, itu kan beda jadinya bayinya itu. Itu orang yang sedih-sedih itu kan bayinya lahir mungkin yang ngantuan mungkin, yang nggak disiapkan secara baik secara biologis maksudnya. Ya tentu saja Tuhan itu juga punya takdir. Tapi Tuhan itu saya kira takdir itu ya harus diupayakan. Orang nggak bisa menyerah begitu saja. Seperti ibaratnya siapa itu sahabat Nabi yang membawa unta ditinggal Jumatan itu ditegur Nabi. Untanya nggak dicencang kenapa? Ya saya serahkan pada Tuhan keamanannya. Oh nggak bisa. Ikat dulu baru diserahkan kepada Tuhan. Nah, kan begitu caranya hidup. Oke ya. Siapa lagi? Saya, Bro. Ya. Nah tadi siapa terakhir tadi nomor maksimalnya berapa tadi? 3, Bro. Oh, 3 ya. Oke ya, dah. Siapa lagi ya? Saya, Bro. Oke, Rois. Oke, Prof. Matur nuwun, Prof. Apa ya, Prof? Berkomentar terhadap yang Prof sampaikan tadi, Prof, tentang fenomena sekarang ini platform-platform yang mengharuskan guru, Prof. Jadi 2 minggu ini di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman itu memang sedang gencar-gencarnya mecuti, Prof. Guru-guru itu dipecuti untuk memanfaatkan atau optimalisasi platform Merdeka Mengajar. Jadi benar sekali yang Prof sampaikan tadi. Kami selaku guru itu juga merasa
diuyak-uyak seperti itu di tengah-tengah kesibukan kami, yang menunjukkan bahwa kurikulum Merdeka ini sebetulnya sesuatu yang menurut kami itu ya mungkin kalau pandangan orang berbeda-beda ya, ada yang bagus, ada yang biasa saja gitu. Namun ternyata di satu kecamatan Depok saja, yang saya ambil contoh dekat dengan kampus nggih, Prof, di Condong Catur Depok itu pemanfaatan platform Merdeka Belajar itu baru 20%, Prof. Jadi guru-guru itu belum, banyak sekali yang belum mengakses. Jadi hal ini juga ternyata benar sekali yang Prof sampaikan tadi, guru-guru semacam dipaksa begitu untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar itu, yang mana isi yang ada di dalamnya itu juga belum sepenuhnya bisa kami terapkan, karena seperti yang Prof sampaikan juga tadi di depan, ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi yang berbeda-beda itu terkesan bahwa platform itu harus dilakukan oleh guru, padahal kondisi kami juga berbeda-beda. Seperti yang Prof sampaikan tadi, dengan bandingan di Papua dan selain sebagainya itu ternyata tidak perlu jauh-jauh ke sana, di Depok, Sleman pun juga masih sangat susah, Prof, itu. Kemudian karena memang kebijakan pemerintah itu seolah-olah memaksa seperti itu, akhirnya diturunkan lagi ke pengawas yang setiap hari nguyak-uyak kepala sekolah nguyak-uyak guru. Akhirnya pengawas pun juga semacam mempermudah atau gampang nih gitu. Alah, udah, yang penting itu diakses saja, kamu klik, yang penting sudah hijau. Kemudian ternyata sekarang perkembangannya nyari apa-apa di YouTube itu kan aksi nyata, kemudian tes per komponen dalam platform Merdeka Mengajar pun itu juga sudah banyak. Akhirnya di situ kami memaknai ya belajarnya asal-asalan begitu, belajarnya asal-asalan guru dalam memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Hari ini saya juga tadi mungkin ini hanya semacam data begitu ya, Prof, data yang ada di dekat kita, ternyata di kota pun, di Jogja pun ternyata benar sekali yang seperti yang Prof sampaikan tadi, karena sesuatu itu yang mungkin tidak terfikirkan, belum ada sebuah pemetaan seperti yang Prof sampaikan tadi. Pemerintah harusnya membuat sebuah pemetaan mana sekolah yang kategori A mungkin, kemudian B mungkin, C mungkin, baru penerapan seperti itu mungkin akan lebih efektif. Makatan Prof mungkin menambahkan, dan matur nuwun tadi sudah diberikan pandangan dan ilmu, Prof. Matur nuwun, Prof. Oke, karena Prof, itu terjadi karena guru itu tidak diajak ya. Betul, Prof. Nah, diajak itu bukan berarti rame-rame 3 juta guru diajak semua, enggak. Tapi bagaimana platform-platform itu harus disosialisasikan supaya guru itu merasa memiliki handar beni. Kamu orang Jawa bukan? Handar beni. Prof. Duweni, Prof. Ya. Dalam bahasa ilmiahnya punya ownership. Ownership Ya, itu ada. Platform-platform itu kan seperti barang asing dipaksa pakai, dan itu ada unsur-unsur KKN-nya. Dengan dua platform Merdeka Belajar itu mirip-mirip dengan Ruang Guru. Ya, jadi isinya banyak yang komentar seperti itu. Prof. Nah, yang bikin kan Ruang Guru sama dengan orang yang 400 orang bayangannya yang dipunyai Nadiem, yang gajinya satu manajer 150 juta per bulan, sedangkan gurunya hanya 75 juta sebulan. Itu kan bagai bumi dan langit. Nah, oleh karenanya kebijakannya itu kalau menurut Islam, ajaran Islam ya, nanti ngomong Islam terus ini dikira intoleran, dikira apa, sekarang kan jualan intoleransi, ekstremis gitu kan ya. Itu ajaran yang jelas lah maksud saya. Menurut ajaran
di agama menurut istilah Islam, jadi kebijakannya tidak kafah, hanya dicari enaknya saja. Orang beragama Islam juga ada yang beragamanya tidak kafah. Masuk Islam motivasinya supaya punya istri lebih dari 2, misalkan itu. Ada pembenarnya, dengan poligami misalkan saja. Walaupun oleh istrinya sudah disesumbari, silakan poligami, tapi langkai mayat saya dulu, kan begitu. Gak ada yang wanita itu mau dipoligami itu. Karena surga itu sulit dicari. Wanita yang membolehkan, mengizinkan suaminya poligami itu masuk surga itu wanita. Tapi saudara kan pilih tidak masuk surga daripada membiarkan poligami. Rata-rata begitu. Dah, karena tidak kafah, maka dipilih-pilih saja. Platformnya ada laku, berbasis proyek saja. Nah, platform-platform itu, kalau dia itu sebenarnya platformnya berbayar atau gratis? Gratis, Prof. Dengan belajar ID, Prof. Ya, oke. Tapi itu kan untuk mengadakan platform itu tidak murah. Jadi sudah dibikin dengan biaya mahal, tentu ada keuntungan yang menikmati kemahalannya itu, tapi orang tidak comply. Itu yang saya katakan tadi, itu teori Rogers itu ya, yang saya katakan Everett Rogers, yang apakah guru mau mengadopsi atau tidak itu yang tergantung 4 tadi. Relative advantage, guru itu harusnya disosialisasi, ini loh ada platform, kalau kamu menggunakan ini kamu lebih efisien, ngoreksinya gampang, feedbacknya ada, nggak usah cari bahan-bahan. Relative advantage, jelaskan. Setelah itu divisibility, ditahap-tahapkan, communicability, dikomunikasikan dan dicoba. Nah, tahap itu nggak diperhatikan karena merasa yang bikin platform itu orang hebat-hebat. Oh, ini kalau dikasihkan guru pasti guru senang. Memangnya untuk mengubah kultur itu segampang itu? Kultur untuk di toilet duduk saja gak bisa orang-orang itu. Coba, semua orang itu gak nyaman itu diberi toilet duduk itu, karena kulturnya toilet nongkrong. Toilet duduk pun ditongkrongi, jadi tinggi sekali gitu. Nongkrongnya di toilet karena kulturnya nongkrong. Paling enak nongkrong, Bang, Bro. Nah, iya memang. Tapi itu kalau masih muda, coba kalau sudah tua lututnya punya masalah, nggak bisa nongkrong. Atau punya asam urat misalkan saja, nggak bisa. Jadi harusnya bisa model apa saja. Artinya orang itu fleksibel, terrespon, namanya adaptif orang. Kalau zaman sekarang kalau tidak adaptif itu akan punah. Teknologi juga begitu. Teknologi yang nggak adaptif punah. Nah itulah ya yang terjadi, saudara. Jadi tidak gampang menyuruh orang untuk masuk ke platform-platform seperti itu. Karena apa? Karena orang itu walaupun kepalanya sama hitam, kalau berubah seperti saya, tapi isinya beda-beda dalam benaknya itu. Orang itu kalau tiba-tiba diberi uang, misalnya Mas Fasa ini semua diberi uang, belum tentu semua bahagia. Dalam arti responnya beda-beda, tidak mensyukuri. Oh alhamdulillah diberi uang oleh Pasca masing-masing 10 juta. Wah, ada yang brutal. Masa saya beda uangnya, misalnya Abdul Rahim misalkan, masa saya dikasih uang yang sama dengan Prabandari misalkan saja, padahal kebutuhan saya kan lebih banyak dari dia. Wah, itu masuk ngomel lagi misalnya, udah dikasih uang. Mungkin Prabandari misalnya gak ada yang ngomel, kenapa diberi uang sebanyak ini, karena saya nggak terlalu butuh ini. Nggak ada yang bilang begitu, lalu diberikan kepada yang lain itu. Itulah sifat manusia, sehingga repot ya, membuat kebijakan itu nggak gampang. Nadim itu kebijakannya kan
tercabik-cabik, jadi berepisode yang tidak terkoneksi. Ya oke lah, saya kira saya sudah capek ngomong. Jadi kalau setelah presentasi waktunya terlalu singkat, ini bonusnya saya stop di sini. Tapi bukan berarti saudara harus leha-leha sampai waktu habis kuliah, sampai waktunya itu pukul berapa? Pukul 15 berapa ya? Ini masih ada teks. Harusnya pukul 17. Ini masih ada 20 menit. Saudara gunakan untuk melakukan reflective thinking, melakukan meta analisis, kognitif meta analisis. Meta analisis itu adalah bagaimana kemampuan seseorang memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk kehidupan yang lebih efektif. Apa yang saudara boleh sore ini misalnya saja direnungkan, dan merenung itu tidak menambah biaya, tidak ada biaya tambahan. Dia hanya soalnya mau atau tidak. Tidak ada aplikasinya, Prof. Tidak ada aplikasinya, tidak ada di ruang guru. Belajar kok di ruang guru itu masalah itu. Jadi belajar yang baik ya di ruang kelas. Kalau dipaksa di ruang guru itu artinya muridnya bermasalah. Itu selalu digoceknya seperti itu. Oke ya, minggu depan saudara masih harus search tentang Eva. Kemudian ditambahi lagi, saudara coba bikin semuanya, bikin PowerPoint 2 atau 3 sudah cukup. Bagaimana pendapat kalian mengenai kebijakan Merdeka Belajar untuk SD? Sebagian kecil-kecilannya kan sudah diungkapkan masalah-masalahnya itu dari episode itu ya. Ada yang bertanya? Jadi Eva, saya anggap tata kelola dulu sudah tuntas, hanya 2 orang mau memanfaatkan kesempatan. Tapi kalau masih ada yang pengen share bagaimana tata kelola yang baik terkait dengan RUU Sikdinas, jadi saudara ke Eva, dan berikutnya adalah Merdeka Belajar. Oke, semua orang bikin 3 PowerPoint. 3 PowerPoint itu sudah cukup banyak itu untuk mengelaborasi apa yang ada dalam pikiran kalian secara kritis. Kecuali kalau saudara nggak berbuat apa-apa, berarti saudara nggak punya power dan nggak punya point. Jadi itu gunanya PowerPoint. Jadi berulah menjadi memiliki power dan memiliki point. Dah gitu ya. Ketemu minggu depan dan semua sehat. Amin. Amin. Matur nuwun, Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Prof.